Selamat datang kembali di channel Trisna Sejati. Kita akan melanjutkan serial Coding Nether 4. Nah, ini adalah episode 6, yaitu membahas tentang Authentication, Authorization. Studi kasusnya di login dan registration. Nah, apa itu? Sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda ya. Ada Authentication dan Authorization. Kalau Authentication itu, ini yang login ke web ini tuh si A atau si B atau si C. Sedangkan authorization menentukan apa saja yang boleh dilakukan. Misalkan si A sebagai member boleh apa aja, si B sebagai admin boleh apa aja gitu. Jadi itu bedanya authentication dan authorization ya. Nah, intinya authentication untuk menentukan siapa yang login, authorization untuk menentukan punya hak akses apa aja. Nah, ini saya sudah membuka project sebelumnya. Kalau kita buka projectnya dengan PHP Spark Serve. Nah, kemarin itu sampai sini, lalu kemudian ada login di sini. Mari kita coba lanjutkan project ini. Oke, yang pertama saya mau bikin halaman pendaftaran dulu ya. Kita bikin satu lagi controller. Spark make controller. Kita nama controllernya registration ya. Nah, akan muncul di sini. Nah, kemudian kita akan bikin layoutnya. Jangan lupa ya, karena kita menggunakan auto route, setiap get pastikan pakai get, lalu kemudian nama functionnya. Nah, ini juga kita bikin pages namanya registration. Nah, kita bikin view-nya di folder pages. Nah, seperti biasa, untuk membuat view, kita lakukan yang namanya templating. Nah, ini kopas saja dari home atau dari login. Ini sama aja ya. Kemarin sudah bikin dan sudah dibahas juga di video sebelumnya. Jadi, ketika kita templating, pastikan ada extend ke template-nya, kemudian kita menandai di tengah-tengah ini adalah section. Nah, lalu kita bikin layout di sini. Nah, pastikan biar rapi, selalu gunakan section dan container. Padding Y-nya ke 5 ya. Nah, maka di sini harusnya bisa diakses. Belum saya play ya. Nah, ini udah bisa diakses. Lalu kita coba lanjutkan codingnya. Di registration ini tuh ada apa aja sih? Nah, kalau kita lihat dari database migration, kita kemarin bikin ada nama lengkap, email, password ya, yang wajib, yang lainnya biarkan default. Kita bikin form di sini, metodenya post. Nah, actionnya, nah ini uniknya kalau kita pakai autoroute, di sini bisa pakai current URL. Current URL itu artinya ketika kita melakukan submit, maka akan mengarah ke URL yang sama, yaitu ini, tapi dengan metode yang berbeda, tentunya dengan metode post. Kalau misalkan kita akses biasa seperti browser, ini kan termasuknya metode get ya. Tapi kalau misalkan di form yang metode post, nah itu kita pakai metode post. Nah, maka karena ini metode post, artinya nanti data login itu gak akan maksud ke sini. Karena ini get ya, masuknya nanti ke kita bikin function baru namanya post index. Jadi masuknya ke sini. Nah, nanti kita bikin codingan untuk registernya di sini ya. Nah, baik, kita lanjutkan dulu layoutnya. Oh, jangan lupa ya, kita tambahkan heading 1, marginnya kita pakai 5 dulu, misalkan pendaftaran H1 ya. Sorry. Nah, kemudian kita bikin margin 3. Cukup margin 3, kemudian labelnya pakai kelas form label ya, ini kelas dari Bootstrap 5-nya. Lalu kemudian kita pakai for-nya itu mau kemana nih label ini.
Nah, label ini itu untuk ke full name, ID full name. Nah, kenapa ID full name? Karena nanti di bawah ini kita akan bikin input text yang ID-nya full name. Jangan lupa tambahkan kelas ya, kelas CSS-nya. Harusnya kalau kalian belajar HTML sebelumnya, kalian tahu ya, kalau misalkan kita pakai or di label, maka kalau labelnya diklik, maka akan mengarah ke si inputannya. Tuh, meskipun yang diklik adalah labelnya. Kalau diklik inputannya ya sama aja gitu. Kalau misalkan kita tanpa menggunakan for, ya kita ngeklik di label ini nggak bisa apa-apa. Nah, itu keuntungannya ya. Dan ini juga best practice dari HTML-nya. Kita buat nama itu required. Lalu kemudian kalau kalian mau pakai max length ya, kalian pakai sesuai dengan constraint di sini. Nah, jadi dia tidak bisa ngisi nama lebih dari 30 karakter. Begitu ya. Ini required artinya nama ini tidak boleh dikosongkan. Yang lain juga sama, kita bikin. Nah, kemudian email itu tipenya email. Kemarin saya sudah bahas di video sebelumnya. Max length juga bisa disesuaikan di sini. Require juga ya. Kemudian apa aja tadi? Full name sama satu lagi kata sandi. Nah, kata sandi itu kita bikin dua ya. Kata sandi biasa ya. Password. Tipenya password juga. Name sama ID-nya password juga. Nah, kalau password ini kita constraint untuk hasil hashnya ya. Jadi untuk passwordnya sendiri itu tidak dibatasi. Tapi kalau mau ngebatasi maksimal 12 karakter atau berapa silahkan ya. Di sini saya tidak membatasi. Nah, kemudian kata sandi ini tentunya kalau di form-form lain itu, aplikasi lain kan ada konfirmasi kata sandi ya. Kita ganti ini aja, passwordnya jadi passconf gitu ya, atau confirmation atau apa gitu, bebas. Nah, di sini saya menggunakan passconf. Ini biarkan tipenya password ya, seperti password pada umumnya. Nah, untuk nambahin placeholder, kita bisa tambahin di sini. Nah, kita sambil belajar HTML-nya ya, sambil mengingat-ingat. Placeholder itu untuk memunculkan label juga, tapi di dalam inputan. Misalkan nama lengkap ini bisa disamain dengan labelnya. Atau bisa juga dibikin contoh atau example. Misalkan email example.com gitu ya. Kalau kita lihat di website-website lain, nah, password pun bisa kalian pakai placeholder. Misalkan pakai bintang aja 3 gitu atau apa, bebas ini mah. Terakhir kita bikin button. Button tipenya submit. Untuk kelasnya button primary. Dan tambahin width-nya atau lebarnya 100%. Agar tampilnya begini. Sepertinya saya nambahin terlalu besar ya. Oke, ini cukup kayaknya. Nah, setelah itu apalagi ini kan action udah, form udah, semuanya sudah. Baru kita masuk ke bagian controller. Nah, karena kita action ya ke current URL, maka current URL itu suatu function di coordinator 4 untuk memanggil URL saat ini, yaitu yang ini ya. Nah, kalau kita inspect, coba ya, kita inspect, pasti ngarah ke sini juga, jadi persis ya ke sini ngarahnya. Nah, maka kita bikin, tapi ininya metodenya post, berarti kita bikin di function post. Registration ini untuk menangkap sebuah post
kita bisa ambil request get post. Nah, ini untuk ngambil semua data dari post. Ya, termasuk nama, email, password. Kalau misalkan mau satu per satu, ambil email doang, seperti itu. Ambil nama doang, seperti ini. Nah, tapi kita coba ambil semuanya ya, karena kalau sebelumnya tuh di model kita bikin yang namanya in model validation di sini. Jadi kita validasinya di model. Full name harus gimana, email harus seperti apa, password juga harus seperti apa. Nah, ini kayaknya kurang ya, email itu kan harus unik ya. Nah, kita cari nih kalau harus unik itu validasinya apa sih? Nah, kita coba buka code ignitornya. Jangan bosen buka-buka dokumentasi ya. Karena di sini tersedia banyak sekali. Kalau kita lupa suatu kode, bukanya ke sini. Jadi gampang. Kita cari untuk email misalkan ya. Ya, yang ini is unique. Is unique cara gunain ya, is unique nama table field. Berarti tambahin di sini harus unique. Users email harus unique. Uniquenya dari data mana? Dari user ya, nama tabelnya, dan email nama fieldnya. Nah, maka kalau validation ya udah di model, kita tinggal kirim aja data ini ke model. Terus kalau misalkan user ngotak-ngatik di sini misalkan, nanti kan bisa aja gitu user nambahin atau nge-inject sebuah kode, misalkan role-nya gitu diubah menjadi admin, di-inject. Kalau role-nya di sini ada muncul, maka dia akan masuk kalau kita masukin role ya, nge-inject di sini atau nge-hack. Nah, maka kalau nggak mau ini bisa dihapus aja validation ya. Yang masuk itu cuma ini doang. Nah, ini juga bisa dihapus nih role-nya nanti. Nah, bagaimana cara in model validation? Gampangnya kita tinggal buka dulu modelnya. Nah, user model. Gampangnya kita tinggal insert aja di sini. Misalkan ini tuh semua insert itu mengembalikan ID ya. Nah, jadi user model langsung insert aja di sini datanya. Nah, ini langsung. Kalau misalkan di sini error atau misalkan tidak mengembalikan ID user, maka error. Nah, cara ngambil errornya cukup mudah. Cukup buka errors di user model errors. Nah, ini untuk ngambil errornya. Kita coba ya. Kalau error kita vardam di sini. Ini kita require-nya misalkan kita mau ngosongin nama deh ya. Kita nama kan di sini kita bikinnya require ya. Nah, coba kita jangan diisi namanya. Maka di sini akan muncul vardam karena error gak ke insert. Vardamnya full name, the full name is require. Di database juga gak akan masuk karena validationnya gagal. Nah, itu untuk in model validation. Jadi sebenarnya gampang banget ya kalau in model validation. Nah, cuma kalau in model validation pastikan allowed file-nya ini jangan masukin file-file yang berbahaya. Misalkan kayak file role nanti bisa diinjek oleh usernya gitu kan dari form. Itu bahayanya kalau langsung di sini. Tapi kalau misalkan untuk fitur lain nggak masalah. Nah, ini nggak masuk ya. Nah, lalu kalau misalkan ini berbahaya dan harus menghapus role dari sini, maka yang paling aman gimana? Nah, yang paling aman untuk registrasi validasinya dilakukan di controller. Nah, caranya, di sini saya udah bikin
Nah, jadi kita bikin validasi di sini, kemudian data yang validnya baru kita kirim ke model. Oke, kita coba ya bikin validasi dulu. Jika validasinya gagal ya, jadi jika gagal pakai tanda seru validate data ya. Ini datanya dari mana? Dari sini. Datanya dari post masukin semua, kemudian rule-nya. Nah, rules ini kita akan tentukan. Kita bikin di atas ya rules-nya. Misalkan boleh disamain juga sama ini karena sama aja kok. Misalkan kita mau masukin 3 aja nih. Dah, begini aja deh. Nah, tapi kita kan tadi ada pascon ya. Nah, jadi untuk registrasi ini kasusnya emang lebih cocok validationnya di controller ya. Karena kita ada pascon juga, wajib sama dengan password. Nah, untuk wajib sama dengan password, jadi kan yang namanya kata sandi dan konfirmasi kata sandi itu kan harus sama ya. Nah, untuk memvalidasi secara otomatis, nah coordinator ada nih, namanya matches. Nah, ini bisa masukin di sini matchesnya sama data apa? Data password. Nah, jadi pascon itu harus matches dengan password. Jadi kita nggak perlu ngecek manual lagi karena sudah divalidasi di sini. Lalu kemudian yang masuk ke validata itu cuma hasil validator doang. Oke, kita coba lanjutin deh ya biar nanti ada buktinya. Kita lanjutin yang error dulu ya. Jadi ini kan cara ngambil error dari validasi di model. Cara ngambil error di validasi controller ini gampang. Errors. Nah, ini cara ngambil errornya. Nah, lalu errornya dikirim kemana? Dikirim ke flash data ya. Bisa juga dengan cara seperti ini, session set flash data, bisa seperti itu ya. Bisa seperti ini. Tapi bisa juga dengan kode yang lebih pendek, yaitu dihubungkan dengan redirect. Return, redirect. Redirectnya kemana? Jadi ke URL sebelumnya. Apa yang dibawa? Yang dibawa itu 2 data ya. Data hasil input dan data error. Ini data hasil input dan data kita bikin datanya. Namanya errors. Masukin deh di sini. Nah, itu kode yang lebih pendeknya ya. Atau kita coba dulu ya. Ini kita komen dulu. Kita coba tapi nah ini valid datanya, atau kalian bisa pakai variable data sih, validator get validated. Nah, ini data yang valid. Nah, nanti kalau berhasil kita var dam di sini. Coba ya, tapi ini errornya belum di var dam ya. Kita coba var dam errornya dulu deh, lalu kemudian di return biar gak balik ya. Ini biar ini codingan ini diam dulu ya, gak kepanggil. Nah, coba kita jangan isi namanya, tapi isi yang lain. Nah, jadi ada 2 validasi yang gagal. Full name gak boleh kosong dan passconf-nya tidak sama dengan password. Nah, ini bagusnya ya. Kalau misalkan semuanya lengkap, misalkan gimana ya, passwordnya juga sama, maka adalah data yang di vardam di sini. Full name-nya nama saya, emailnya juga udah persis, passwordnya juga ini sudah persis ya. Nah, kalau misalkan ada orang yang nginjek sesuatu di form kita, misalkan kita udah ngisi, kita udah ngisi, misalkan kita injek misalkan di sini, gimana ya, edit. Kita injek deh di sini misalkan input tipe hidden, kita injek role, value-nya admin misalkan. Mana? Nah, ini udah kekirim nggak datanya? Coba kita buka ya. Nah, datanya nggak kekirim, datanya
Yang muncul hanya yang melewati validasi ini doang, karena datanya diambil dari validator. Nah, kalau datanya diambil dari POS, nah itu role-nya pasti keambil. Tapi karena diambilnya dari sini, maka yang diinjek tadi tidak bisa diambil. Jadi tidak akan masuk ke database. Nah, ini bisa hapus ya, yang tadi. Nah, lalu kemudian simpan ke database. Insert. Nah, ini datanya awas jangan yang POS ya. Kalau yang POS kan bisa diinjek tadi ya. Ngambilnya dari sini yang sudah divalidasi, yang data. Nah, di sini juga tambahkan juga takutnya error juga gitu kan. Nah, kalau error di modelnya balikin lagi. Seperti ini. Nah, kalau berhasil kita return ke profile. Misalkan kita profile berarti nanti bikin controller profile. Kita belum nyimpen sesinya ya. Setelah registrasi itu kan biasanya otomatis login ya. Bagaimana cara nyimpen sesinya? Tinggal gampang saja kita get dulu data usernya. User model, kita find dari user ID. Nah, ini fungsinya kita mengembalikan ID itu supaya data yang di-input itu bisa di-select. Nah, user ini bisa kita masukkan ke session. Nah, cuma kita lihat dulu yang masuk ke session artinya jangan semuanya ya. Ini kan kalau kita lihat ada password juga dan ini kan nggak butuh ya. Yang masuk ke session itu kita yang butuh-butuh aja. Ya, data yang masuk ke session itu misalkan saya mau ID sama full name doang atau ID full name sama role doang deh, 3 gitu kan. Kalau yang lain nggak usah misalkan ya. Data user ini kita masukkan ke session. Caranya set ya, langsung set, masukin menyimpan session. Nah, tapi kita lihat dulu nih di base controllernya kita udah ngaktifin session belum? Karena kalau misalkan kita langsung seperti ini pasti error nih di sini. Karena di base controller tuh nggak ada session. Kalau misalkan dicoba pasti error. Nah, maka di sini kita harus bikin variabel session. Nah, di CI4 itu sudah ada contoh seperti ini. Kita bisa hilangkan saja komentarnya. Lalu kemudian kita inisialisasi survey sessionnya dengan cara hilangkan juga ininya. Nah, maka session ini bisa langsung dipanggil. Di sini ya. Sekarang di sini udah gak error lagi. Oke, kita coba ya. Kita coba dulu password dan konfirmasi yang sama. Sepertinya error nih. Iya, error. Tapi kita belum tahu nih errornya apa. Nah, kita gak ada nih. Ini kan udah di back nih ya, di backnya udah bawa data tapi errornya nggak diambil, artinya kita nggak tahu errornya. Cara menampilkan errornya kita bisa tampilkan di sini. Kita tinggal nentuin aja nih kita errornya mau per field atau kita bikin error semuanya. Tapi kalau di register ini bagusnya per field ya. Kita coba cek deh di Bootstrap. Nah, jangan lupa kita bikin inisialisasi atau ambil dulu data yang dikirim dari controller, yaitu errors. Kita ambil di sini. Errors. Session get flash data errors. Nah, ini jangan lupa karena ini function jadi pakai kurung ya. Untuk mencobanya kita bisa vardam di sini. Nah, ini nol kan ya. Nah, maka tampil. Kita lanjut hapus vardamnya. Nah, jadi ini ada error. Nah, bagaimana cara menampilkan error? Nah, kita bisa ngeloop kemudian nampilin errornya langsung di sini atau di mana aja di view. Kita juga bisa nampilin errornya per field. Kita coba nampilin error per field ya. Silakan kalian ke dokumentasi Bootstrap 5, cari form, kemudian ada validation.
Nah, untuk nampilin seperti ini membutuhkan div sama kelas di inputnya. Tapi ini yang hijau ya, tapi kita butuhnya yang merah, yaitu yang invalid. Dan kelasnya juga invalid feedback. Nah, lalu kita bikin di setiap inputan. Nah, jadi bikin div, kita bikin kelasnya invalid feedback. Pesan errornya apa? Pesan errornya kita ngambil dari sini. Tadi ngirim error dari sini ya. Pesan errornya dari sini. Ini error apa? Full name. Kalau misalkan nggak ada, kita nggak usah nampilin apa-apa. Jadi usahakan ada ininya ya. Maka ketika di refresh, ini nggak error. Karena kita menambahkan tanda tanya itu, tanda tanya 2 itu artinya kalau nggak ada di sini, maka tampilkan string ini gitu. Nah, lalu kemudian di kelas kita bikin PHP echo, kita bikin iset apakah ada di error itu full name. Kalau ada, kita tambahkan kelas yang ini, yang is invalid. Ya, cukup satu aja itu. Nah, udah. Jadi tambahkan ini satu baris, kemudian tambahkan kelas di sini segini ya. Jadi kalau ada data errors full name, maka tambahkan is invalid di kelasnya gitu. Ini juga berlaku untuk semua ya. Misalkan kita untuk email, kita juga untuk password dan password confirmation. Nah, jangan lupa diganti sesuai dengan name. Ini juga sama, yang kelasnya juga sama. Masukkan ke kelas-kelas tiap-tiap form. Email sesuai dengan name-nya. Ini juga sesuai dengan name, password. Ini juga sama, passconf. Oke, kita nggak mau ngisi nama, kemudian passwordnya asal-asalan, nggak sama. Nah, maka tampil errornya. Oh, ini errornya seperti ini errornya seperti ini. Nah, cuma ini kita kan pengen namanya balik nih ya. Ini yang udah kita isi pengen balik nih, masa ngisi dari awal lagi? Nah, kita bisa pakai old ya, function old di bagian value. Kita bikin value misal di sini, di ujung aja ya. Value. Misalkan value-nya dari function old. Nah, name-nya kita ngambil dari name ini juga. Full name. Semuanya juga sama. Kita ambil. Email juga ambil. Kalau password gak usah. Kita coba misalkan emailnya doang yang diisi, passwordnya ya udah ngacak aja. Nah, maka email ini yang tadi terisi nggak kehapus. Nama juga sama, misalkan kita passwordnya masih ngacak, nah namanya balik, tapi passwordnya ini katanya nggak sama. Nah, begitu. Kita coba isi benerannya ya. Nah, ini masih ada error. Nah, berarti errornya itu bukan dari validation ya. Karena kalau dari validation pasti keluarnya semua dari flash data error ini. Nah, berarti ada yang lain di sini. Nah, kalau kita lihat dari validation role, ada yang namanya role ya. Role itu wajib, sedangkan kita tidak mengirimkan data role. Kita bisa hapus saja di sini atau kita tulis permit empty ya, permit empty di sini supaya yang masuk yang diwajibkan cuma 3 data ini aja. Kita coba lagi. Nah, kita sudah berhasil masuk ke profile ya, meskipun halamannya belum kita bikin,
Tapi setidaknya kita masuk ke profile dan datanya pasti udah masuk. Dari sini ada yang aneh nggak? Ya betul, ini aneh banget karena passwordnya belum dihash. Bagaimana cara ngehashnya? Sebenarnya kita bisa melakukan hashing di sini ya di controllernya, cuma itu tidak efektif ya. Untuk ngehashing kita gunakan di sini di callback-nya. Jadi kita bikin satu callback untuk ngehashing password. Jadi ketika insert password langsung dihashing, ketika update langsung dihashing. Jadi hashingnya itu secara otomatis. Caranya begini. Kita bikin protected hash password. Nah, untuk bikin callback itu harus ada data. Ya, datanya harus di-include di sini. Lalu kemudian nge-returnnya juga return data yang sama. Nah, di data ini kalau untuk insert dan update itu ada variabel namanya data. Data itu adalah setiap data apa saja yang masuk. Artinya yang masuk ke sini. Yang mana? Yang masuk ke sini. Data ini. Maka di sini kita bisa ubah passwordnya menjadi password yang dihash. Kita panggil password hash. Kemudian dari password algoritmanya kita password default ya, karena sebelumnya kita juga pakai default ya di seeder. Maka setiap pendaftaran kita akan otomatis, tapi jangan lupa masukin function yang kita bikin ini ke callback. Callback before insert sama callback before update. Nah, jadi sebelum datanya beneran diupdate dan diinsert, manggil function ini dulu. Nah, kita coba ya, kita coba hapus. Lalu kemudian kita bikin lagi login, register ya tadi. Kita coba daftar. Ini sudah ke root ke profile, artinya sudah terinput. Dan nah, datanya sudah benar ya, passwordnya sudah ke hash. Di sini juga semuanya udah benar. Lalu kemudian kita kalau registrasi email yang sama, bagaimana? Nah, nggak bisa karena email sudah terdaftar. Karena ada validasi di sini yang menyatakan bahwa email itu harus unik. Nah, lalu ini kan udah session nih, session kita udah masuk nih. Nah, bagaimana sih cara ngecek? Kita coba bikin controller baru ya, profile tentunya. Spark make controller profile. Di controller profile ini kita bikin get index. Nah, kita coba vardam dulu deh. Vardam dari session. Kita coba ke profile karena tadi sudah berhasil ya, dan sessionnya belum ke destroy. Ada banyak sekali lah, ini nggak penting. Nah, yang penting itu ID-nya 1 sama full name dan role ya, karena kita tadi yang kita select di sini hanya ID, full name sama role. Ini sessionnya sudah aktif, sudah masuk. Nah, kita coba bikin loginnya. Ya, tadi kan login, tapi sebelum login kita bikin logout deh ya. Tapi kita bikin logoutnya di login aja ya, atau di kalian pakai controller baru juga gak apa-apa. Tapi saya memilih di login. Misalkan function untuk logout, get logout. Cukup session destroy aja kalau logout. Nah, jadi kalau misalkan diakses login, logout. Nah, ini kan udah terakses nih. Kalau misalkan ke profile lagi, udah gak ada datanya karena sudah di destroy sessionnya. Nah, bagaimana untuk login? Nah, kita coba bikin codingan untuk login. Kemarin kita sudah ya untuk. Nah, cuma kalau login itu
errornya itu kan kita nggak spesifik ya, nggak spesifik passwordnya doang yang salah atau emailnya doang yang tidak terdeteksi ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita spesifik, misalkan emailnya ada tapi passwordnya salah, nanti user itu mempermudah untuk ngehack sistem kita karena oh iya email ini aktif nih ada gitu. Nah maka di sistem-sistem kayak Google atau di perusahaan besar itu dia tidak menyertakan apakah emailnya yang salah atau passwordnya. Biasanya tulisannya hanya dituliskan email atau password Anda salah atau tidak cocok gitu ya. Nah, kita juga bikin seperti itu. Jadi errornya tuh kita bikin dua. Ini error per file, kita bikin error keseluruhan. Nah, prosesnya sama juga. Kita bikin juga post, kemudian actionnya ke current URL juga. Nggak usah pakai yang lain-lain lagi, udah seperti ini aja. Lalu kemudian di login juga kita pakai validasi sama seperti di registration. Pakai rule kita boleh copy aja misalkan. Tapi di function post index ya. Tapi kita cuma butuh email sama password. Nggak harus unik karena masa login harus unik ya. Yang penting require maksimal juga kita nggak batasi dan valid emailnya. Dah itu aja. Kita coba validasi dulu ya. Kita mau nampilin errornya itu di atas ini ya, di atas button misalkan. Sama seperti login, seperti registrasi, kita ambil dulu errornya. Ya, ambil dulu errornya. Lalu kemudian bisa kita for each dari manapun errornya, dari validasi manapun. Kalau di for each kan kita random aja. Nah, tapi bisa juga kita spesifik. Spesifik itu bagaimana? Spesifik itu misalkan di sini error gak pakai S ya karena ini cuma satu errornya. Nah, ini kan kita asumsinya kita dapat string di error ini. Lalu pengen ditampilkan di sini misalkan. Nah, maka kita bisa if kalau ada error, kita di bawahnya kita tampilkan alert warning dari error itu. Kemudian jangan lupa end if ya. Kalau bikin if seperti ini jangan lupa end if. Selanjutnya ini kan kita berharapnya datanya itu string ya. Namanya itu error. Maka di sini validasi itu harus string juga. Jadi gak bisa langsung semuanya begini. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, ini kan array asosiatif ya. Caranya biar jadi string gimana ya, kita bisa penggabungan. Nah misalkan kita bikin error string. Nah ini kita ambil dulu array value nya, jadi yang diambil itu value doang, array values. Nah jadi isinya doang yang diambil, file-nya enggak. Nah lalu setelah diambil isinya, kita di include ya. Bukan include, implode. Yaitu disatukan. Pemisahnya apa? Pemisahnya kita pakai koma misalkan. Nah, jadi lengkapnya seperti ini. Baru error stringnya bisa masuk ke sini. Nah, kita coba. Kita nggak mau ngisi email. Nah, maka tampilnya di sini. Kalau dua-duanya nggak diisi, nah sebenarnya ini udah ada titik ya, jadi kita perlu spasi aja untuk pemisahnya. Nah, seperti ini. Dan itu juga berlaku untuk validasi loginnya. Nah, kita kan mau bikin login. Untuk login, saya sarankan bikin function di model ya.
public function login. Yang masuk email sama password. Cara validasinya kita get dulu user berdasarkan email. Where email first, data pertama dengan email ini. Kalau misalkan tidak ada, kita return null, nggak ada. Atau bisa diperpendek codingnya jadi seperti ini. Nah, ini coding pendeknya. Nah, kita belajar coding sesimpel mungkin ya. Nah, lalu kemudian kita validasi deh passwordnya dengan cara password verify. Passwordnya dulu, yaitu password yang kita input sama hashnya. Jadi user ini dari database password. Nah, kalau berhasil di sini berarti kita tampilkan user atau return data user. Kalau gagal ya return null lagi. Nah, jadi ambil data email dengan email ini, lalu kemudian kalau nggak ada return null. Kalau misalkan passwordnya cocok, return datanya. Kita juga harus nentuin data apa nih yang akan masuk ke session. Tadi kan sama ini aja, full name sama role ya, samakan dengan yang registration tadi, yang diambil cuma 3 data ini. Nah, dengan seperti ini maka kita tinggal manggil login doang. Jangan lupa use app models, nama modelnya. Lalu kemudian di sini kita bisa melakukan seperti ini. Login, data email, data password. Nah, bisa dilakukan seperti ini. Kalau tidak ada atau loginnya gagal, maka return. Errornya kalian bisa tentukan sendiri, misalkan email atau kata sandi yang Anda masukkan tidak cocok. Nah, kemudian kalau berhasil kita masukin lagi ke session. Sama seperti ini sebenarnya ya. Jadi kalian bisa copy aja karena sama dan redirect ke profile. Saya lupa di sini tidak nge-select password, sedangkan password itu mau diverifikasi. Nah, maka jangan lupa tambahkan password di select, tapi sebelum di return kita hapus dulu supaya passwordnya nggak ke share ke session. Nah, jadi di unset password di sini. Jadi di select untuk keperluan verify, di unset supaya gak masuk session. Kita passwordnya salah. Nah, sudah muncul. Kalau kita betul, nah maka ke profile dan sessionnya aktif, ada. Sekarang user sudah bisa login dan daftar. Lalu bagaimana cara melakukan authorization? Ini kan authentication nih. Yang masuk siapa, role-nya apa, itu kan authentication. Authorizationnya gimana? Karena kan tadi kita bilang meskipun kita sudah logout, kemudian login, kebalik ya. Login, logout, kemudian ke profile, kita masih bisa mengakses profile. Bagaimana profile ini nggak boleh diakses? Maka kita menggunakan namanya filter. Nah, tapi sebelum ke filter, kita coba isi dulu ya view profilenya biar gak kosong-kosong amat. Jadi jangan cuma vardam. Kita bikin misalkan di folder profile aja atau user profile gitu. Artinya kita bikin view folder baru user, kemudian nama filenya profile. Seperti biasa, kita jangan lupa nambahkan templating, lalu kemudian section, container, padding Y 5, H1,
profile. Nah, tapi kita seperti ini dulu aja ya. Kita coba var dump session. Nah, seperti ini dulu aja coba. Kalau belum login, ini tuh kita gak mau ke akses. Ini kan bahaya ya, masa belum login bisa ngakses profile, kan aneh. Nah, kita gunakan namanya filter. Kita bikin filter dulu dengan PHP Spark. Filter, misalkan out filter. File access. Oh, kita udah bikin ya. Di filter kita udah bikin kemarin, cuma ini masih kosong. Silahkan kalian ikuti saja PHP Spark filter out filter, nanti akan muncul file di sini sama persis. Di filter kita masukin session, kita cek sessionnya. Ada ID gak di sessionnya? Kalau gak ada, kita balikin ke login. Jika tidak ada session get ID, maka kita balikin. Redirect ya. Redirect kemana? Redirect to login. Ya, kita balikin ke login kalau gak ada. Tapi kalau ada ya udah, kita biarkan melewati filter ini. Nah, tapi sebelum filter ini aktif, maka filter ini harus diaktifkan, karena kalau tidak diaktifkan tetap bisa kita akses. Untuk mengaktifkannya kita bisa pergi ke config, kemudian ada filters, kemudian nah di sini filternya masukin out misalkan. Namespace-nya juga masukin ya. App filters, karena ada di folder filters, kemudian out filter. Kelas seperti itu. Nah, ini baru di aliasnya doang. Aliasnya baru dipanggil doang. Kalau dicek masih bisa. Artinya out ini harus dimasukin ke global. Nah, bisa dimasukin ke global, artinya semua pakai out. Cuma kan kita login gak perlu pakai login ya. Iya, login dan register gak perlu. Sama homepage juga gak perlu. Nah, artinya kita masukin ke semua kecuali login, register, sama homepage. Nah, caranya kita cukup aktifkan aja di sini. Ini tadi kan out ya, aliasnya out. Di before kita masukkan out di sini. Nah, lalu kita masukkan except, kecuali. Ya, ini pengecualian apa saja nih yang dikecualikan. Misalkan homepage nggak boleh, misalkan login juga nggak boleh, sama tadi registration juga nggak boleh. Artinya kalau ini di refresh, nah ini nggak bisa diakses lagi. Kalau home masih bisa diakses. Kalau admin, nah admin not found ya, karena controllernya belum dibikin. Login bisa diakses, registration juga bisa diakses. Tapi profile nggak bisa mental ke login. Nah, itu seperti itu fungsinya ya. Jadi yang boleh tanpa login bisa di-accept di sini. Nah, selanjutnya, nah tentunya untuk layouting profile kita login dulu deh. Untuk layouting profile kita perlu data user dulu. Kita bisa use di sini. Lalu kemudian modelnya ini bisa langsung saja model. Nah, lalu data di sini bisa masukin user, model, find. Dari mana ID-nya? Kita bisa ambil langsung seperti ini. Nah, bisa seperti itu juga, tapi bisa juga kalau mau dipisah misalkan ID, nah, supaya lebih rapi seperti ini juga boleh. Data ini masukkan ke view supaya datanya
tampil di sini, bisa dipanggil di sini. Kita coba ya, vardam, tapi dari user, karena di sininya user. Masuk ya semuanya, cuma ini beserta passwordnya ya. Nah, nanti bisa diatur aja di sini selectnya, biar gak semua. Kita select yang butuh-butuh aja. Kalau gak salah cuma ini doang ya, sama avatar satu. Tapi belum kita apa-apain. Kita lanjutkan, misalkan di profile ini kita mau coba langsung aja ke form ya. Current URL misalkan, kita langsung ke update aja. Nah, ini bisa formnya itu ngikutin yang registration ya, tapi hanya data-data yang butuh diedit aja ya, begitu. Sama password misalkan ya. Nah, tapi value-nya kita ngambil dari user, karena kita kan ada full name, user, email. Kalau password enggak ya. Nah, ini udah tampil di sini. Nah, kita juga bisa nambahkan tombol untuk simpan ya. Simpan profile. Nah, begitu. Nah, ini juga sama ya. Kita bisa bikin di sini post public function, post index. Kita validasi juga, boleh disamakan dengan registrasi. Nah, boleh disamakan sampai sini misalkan. Nah, jangan lupa ini udah ya use-nya. Boleh disamakan, tapi kita nggak pakai password confirmation ya. Nah, ini hanya diisi kalau dia ngedit password. Jadi kalau dia gak diisi, passwordnya tidak keedit. Artinya di sini harus permit empty, boleh kosong. Nah, tapi ini jangan unik ya. Nanti gak bisa diedit kalau misalkan unik. Nah, oke, sudah. Kita simpan ke database. User model, update. Lalu kemudian ID, kita butuh ID usernya dari session. Update ID, datanya dari data. Kalau gagal, kita butuh informasi kegagalan dari model. Nah, ini tapi kita informasi gagalnya itu kita pengen value-nya doang. Kita ambil error string seperti biasa ya. Kita implode pakai spasi. Kita ambil array values-nya doang. Nah, begitu. Nah, kita juga pakai return. Nah, seperti ini. Oh iya, kita di profile per ini ya. Oke, gak apa-apa. Nah, tapi di sini pakai error biasa, error string ya. Jadi 2 errornya. Nah, barulah kita redirect back juga sebenarnya ya. Kalau berhasil pun redirectnya ke back, ke profil lagi. Tapi mungkin dengan sukses profile berhasil disimpan. Nah, maka kita harus bikin lagi. Nah, ini kan udah ada errors nih, tapi kita belum bikin pengambilannya di sini ya. Nah, jangan lupa makanya. Nah, ini untuk error validation kita butuh session
get flash data errors. Kita error model juga kita butuh juga. Nah, bedanya errors ini ngambilnya dari sini, sedangkan error ini ngambilnya dari sini. Kita bikin satu lagi, success. Nah, ini ngambil dari tadi ya, dari sini, sukses. Nah, kita ingin tampilnya di tombol. Nah, jadi kalau misalkan ada error dulu deh ya, error. Maka tampilkan alert. Tapi alertnya yang warning. And if, jangan lupa kalau misalkan ada data sukses, tampilkan sukses, tapi alertnya sukses. Kita coba ya. Kita coba langsung simpan. Oh, ini passwordnya harusnya jangan di require ya. Nah, kita coba simpan. Nah, the email must contain unique value. Oh, oke. Mana kita buka. Kenapa error seperti itu? Karena di model ada validasi yang mewajibkan unique, sedangkan ini kan update ya. Kalau emailnya nggak diupdate kan masa harus diupdate gitu. Nah, maka validation ini harus dimatikan karena sebenarnya kita udah ngevalidasi di controller ya, login, register ataupun update. Jadi ini tidak perlu terlalu strict. Password juga bisa di permit empty. Nah, kalau nggak ada, nah maka ini hanya kalau ada aja ya. Jadi kita edit validasi ini. Jadi kalau ada, maka passwordnya di hash gitu ya. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Di sini terutama di else kita harus tambahin validasi lagi. If iset ada passwordnya, kita unset. Kalau misalkan ada passwordnya, ada nih isinya, ada di hash. Kalau misalkan nggak ada isinya, kemudian tapi ada string password walaupun kosong, dia di unset. Nah, kita coba lagi ya. Ini passwordnya sudah ada. Kita coba ubah nama doang tanpa merubah password. Berhasil dan passwordnya tidak berubah. Selanjutnya kita bikin tombol logout ya. Tadi kan URL logoutnya sudah ada, tinggal tombolnya. Masa nggak ada tombolnya gitu kan menyulitkan. Nah, di bawah kita bisa bikin tombol logout dari A aja, tapi button outline danger misalkan, widthnya 100 misalkan. Ngarahnya kemana? Ke base URL tadi ada login logout, artinya ngarahnya ke controller login function logout, get logout. Jangan lupa namanya atau teksnya logout. Nah, kita coba klik logout. Nah, cuma di logout ini kan belum ada redirect ya. Kita tambahkan return redirect setelah sessionnya dihapus, masuk ke login lagi. Maka kalau di refresh, masuk ke login. Dan kita tidak bisa ngakses profile karena belum login. Tapi kalau misalkan sudah login, kita bisa akses profile, kemudian kita juga bisa logout. Nah, sama satu lagi deh. Ini
ke registration ya. Kita belum bikin di login. Tombol ke registration. Kita bikin satu lagi di sini. A. Outline aja ya. Kalian boleh pakai style apa aja, warna apa aja bebas. Tapi saya pakai ini. Registration. Daftar akun baru. Oh, jangan lupa width-nya di 100%. Nah, di sini juga tentunya kalian kalau mau nambahkan tombol login silahkan ya. Tapi karena di sini udah ada, jadi nggak perlu. Ada home, ada login, ada daftar, ada profile. Nah, jadi segitu aja video kali ini ya, yang membahas tentang authentication dan authorization. Nanti saya akan lanjutkan untuk admin itu ada di video selanjutnya ya. Nah, jadi stay tune di channel Trisna Sejati dan sampai jumpa di video-video berikutnya.